Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 10, beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah merupakan ungkapan rasa takut, hormat dan syukur serta pujian kepada Allah karena Ia telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ibadah juga dapat diartikan sebagai segala aktivitas, perbuatan, perkataan, pikiran yang ditunjukkan demi kemuliaan Allah dan diekspresikan melalui pujian dan syukur serta penyembahan kepada Allah. Untuk mencapai hal ini membutuhkan proses dan perjuangan dari kita orang-orang percaya, karena ibadah bukanlah rutinitas semata, melainkan kesungguhan dan keteguhan hati kita. Sehingga ibadah sangat penting dibandingkan dengan yang lain, karena latihan badani sangat terbatas kegunaannya dalam hidup, sementara ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah bukanlah pameran dan pergelaran yang bertujuan untuk mencapai puncak popularitas dan pujian dari orang lain. Tetapi ibadah adalah penyampaian pujian yang arah dan tujuannya tertuju kepada Allah. Dalam surat Paulus kepada Timotius ini, mengajar Timotius dan orang-orang percaya agar tidak mengutamakan hal-hal yang terbatas itu, seperti takhyul dan dongeng-dongeng nenek moyang. Paulus mewanti-wanti Timotius jangan sampai terjerumus kepada kebiasaan orang-orang yang ada di sekelilingnya saat itu, yang masih hidup dalam hal-hal yang demikian. Ditambah dengan Timotius yang masih muda, bisa saja cepat terjerumus dan terdoktrinasi oleh tradisi tersebut. Timotius dan orang-orang percaya diajar untuk melihat dan memprioritaskan hal-hal yang berguna kepada semua orang dan kepada diri sendiri, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, yakni ibadah. Memang situasi seperti ini tidaklah mudah untuk dilalui oleh orang-orang percaya saat itu dan juga Timotius, karena masalah latihan badani ini sudah mendarah daging kepada orang-orang di tempat di mana Timotius melayani, dan itu sulit dirubah dan ditaklukkan. Namun Paulus menguatkan Timotius agar ia tidak ragu menjalankan hal-hal yang terpenting itu. Ia harus berjerih payah dan berjuang untuk membuktikan kepada mereka bahwa ibadah kepada Allah lebih berkuasa, lebih bermanfaat, dan lebih berguna dibandingkan dengan apa yang mereka banggakan selama ini. Mengapa Paulus yakin akan itu? Karena ia tahu bahwa orang-orang yang percaya memiliki harapan yang pasti kepada Allah, karena Allah adalah Allah yang hidup, yang penuh kuasa dan kemuliaan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Intinya, Timotius dan orang-orang percaya tidak goyah dan tidak bimbang dengan apa yang mereka lakukan dan percayai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang merenungkan firman Tuhan pagi ini, kadangkala dalam hidup ini kita lebih banyak percaya kepada takhyul, dongeng-dongeng, kepercayaan mistis dibandingkan kepada Allah. Kita lebih percaya dukun dibandingkan dengan Tuhan. Bahkan kita memelihara jimat-jimat, ilmu kekebalan, ilmu sihir untuk melindungi kita dari berbagai ancaman dan mara bahaya. Meskipun di sisi lain kita orang-orang yang rajin ibadah, rajin bersekutu, rajin baca firman Tuhan.
kita tidak murni beribadah kepada Allah dengan benar. Kita tidak dapat mempersembahkan sepenuhnya hidup ini untuk hormat dan kemuliaannya. Pagi ini kita diingatkan untuk meninggalkan hal itu, karena itu tidak berfaedah sama sekali dalam kehidupan kita. Menaikkan syukur dan pujian kepada Allah, mempersembahkan kehidupan kita, pikiran, perbuatan, hati, tubuh kita, bahkan talenta-talenta dan segala aktivitas kita kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sebenarnya. Karena apapun yang kita lakukan yang berguna untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, justru lebih penting dan lebih berharga dibandingkan hanya berguna untuk diri kita sendiri saja. Memang tidaklah mudah untuk meninggalkan kebiasaan lama itu. Namun marilah kita berusaha, kita berjuang melatih diri melakukan itu. Dan percayalah, Allah akan memberikan kita keberhasilan asal kita berharap dan berseru kepadanya. Akhir kata, lakukanlah ibadahmu dengan benar dan sungguh-sungguh. Hiduplah berguna dan bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekelilingmu. Dan persembahkanlah semua apa yang engkau lakukan itu untuk hormat kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.